Namo tassa bhagavato arahato samma sambuddhassa. Namo tassa bhagavato arahato samma sambuddhassa. Namo tassa bhagavato arahato samma sambuddhassa. Waca nuraki manasa susanghuto kayena ca nak kusalang kaira ete tayo kamapate wisodaye aradaye maga misipawiditang di. Hendaknya seseorang mengendalikan ucapan dan pikiran dengan baik, serta tidak melakukan perbuatan buruk melalui jasmani. Hendaknya seseorang memurnikan 3 saluran ini yang telah dimenangkan oleh para suci. Romo Ramani yang saya hormati, pimpinan Puja Bakti yang saya hormati, ibu bapak, para pasaka pasika yang berbahagia. Pada kesempatan pagi hari ini kita bersama-sama berkumpul untuk melakukan kebajikan. Ibu bapak saudara-saudara sekalian, tema yang akan saya sampaikan pada kesempatan pagi hari ini adalah mengalahkan kekotoran batin sendiri. Kekotoran batin ini muncul sejak masa lampau. Semua makhluk, khususnya manusia, dilahirkan pada kehidupan saat ini karena kita masih punya kekotoran batin, masih memiliki loba, keserakahan. Kita dilahirkan sebagai manusia karena kita masih punya kekotoran batin, masih punya loba, masih punya dosa, masih punya moha. Kita masih punya keserakahan atau ketamakan. Kita masih punya emosi. Kita masih punya amarah. Kita masih jengkel. Karena semua itu disebabkan kita juga masih memiliki moha, masih memiliki kebodohan batin. Bahkan ketika seorang bayi baru dilahirkan, yang kelihatannya tidak melakukan apa-apa, bahkan melakukan perbuatan buruk maupun perbuatan jahat, belum bisa dilakukan oleh seorang bayi. Seorang bayi yang baru dilahirkan tidak bisa berjalan
kecuali bodhisatta. Berjalan 7 langkah. Tapi pada umumnya seorang bayi begitu dilahirkan dari kandungan seorang ibu, dia tidak bisa bekerja. Dia tidak bisa melakukan perbuatan baik. Dia tidak bisa berdana. Dia tidak bisa melakukan kejahatan. Tidak bisa melakukan pencurian. Tidak bisa melakukan perampokan. Ataupun perbuatan-perbuatan jahat yang lainnya. Namun seorang bayi yang baru dilahirkan tetap mereka membawa kekotoran batin. Maka kita umumnya sebagai manusia, kita masih dilahirkan pada saat ini karena kita masih punya kekotoran batin. Demikian pula seorang bayi masih membawa kekotoran batin karena masih lahir. Ya kecuali seorang arhat setelah meninggal dari kehidupan ini, dia tidak akan dilahirkan dimanapun. Itu bagi seorang arhat. Namun sebagai seseorang yang masih punya kekotoran batin, punya kilesa, dia masih dilahirkan di salah satu 31 alam kehidupan ini. Ibu bapak saudara-saudara sekalian, saya akan menyampaikan sebuah cerita. Kisah ini terdapat di dalam Dhammapada, kata-kata. Dua murid Sang Buddha yang bernama Yang Arya Moggallana dan Lakkhana-thera. Mereka turun dari Gunung Gijakuta. Di tengah perjalanannya, Yang Arya Moggallana ini melihat makhluk peta yang berbadan manusia berkepala babi, mulutnya dilumuri dengan belatung. Jadi yang melihat itu hanya Yang Arya Moggallana. Kenapa? Karena memiliki kekuatan batin. Kemudian mereka melanjutkan perjalanan menuju ke sebuah wihara di mana Sang Buddha berada. Nah, di situ Yang Arya Moggallana menyampaikan pengalaman yang dilihat di waktu perjalanannya. Lalu Sang Buddha mengatakan bahwa saya dulu juga pernah melihat makhluk peta yang berbadan manusia berkepala babi mulutnya dipenuhi dengan belatung. Ketika baru pertama kali saya mencapai sama Sang Buddha. Jadi sebelum Moggallana, Yang Arya Moggallana, jadi Sang Buddha terlebih dahulu melihat makhluk itu. Kemudian Sang Buddha menyampaikan, siapa sesungguhnya makhluk peta itu yang berbadan manusia berkepala babi itu. Di zaman Buddha Mahakassapa, makhluk peta berbadan manusia berkepala babi itu adalah seorang biku. Seorang biku yang pandai menyampaikan dhamma. Sehingga banyak orang yang kagum. Banyak orang yang senang dengan biku itu. Karena dalam menyampaikan dhamma, menyebarkan dhamma, juga
dapat diterima oleh masyarakat. Suatu ketika biku itu pergi ke sebuah wihara, di mana wihara itu ditempati oleh 2 biku. Karena biku itu merasa banyak dikenal oleh masyarakat, sehingga dia punya niat baik, ingin menyingkirkan 2 biku itu. Padahal dia itu biku tamu. Tapi karena merasa dengan pengalaman menyampaikan dhamma yang cukup memiliki pengertian yang baik, masyarakat antusias mendengarnya, sehingga dengan seperti itu dia mendapatkan nama baik, namanya harum di mana-mana, jadilah orang terkenal. Namun di sisi lain dia punya niat yang baik, ingin menyingkirkan 2 biku itu. Dengan cara apa? Mengadu domba. Pada akhirnya 2 biku itu pergi, kabur dari wihara itu. Di akhir cerita, sebelum biku itu menjadi makhluk peta berbadan manusia, dia pernah dilahirkan karena perbuatannya, pernah dilahirkan di alam awiji. Dan sisa-sisa kehidupannya dia dilahirkan sebagai makhluk peta berbadan manusia, berkepala babi. Ibu, bapak, saudara-saudara sekalian, kita harus menjaga pikiran. Kita juga harus menjaga perkataan. Di samping itu pula kita juga harus menjaga tindakan jasmani kita. Menjaga pikiran itu sangat penting. Karena pikiran itu adalah arsitek. Bapak Ibu bisa berada di sini karena ada pikiran. Wah, hari ini saya mau datang ke wihara, ingin berbuat baik, ingin melakukan puja bakti. Dari mana munculnya itu? Sumbernya dari mana? Tentu dari pikiran. Bapak Ibu juga ingin berdana makanan ataupun melakukan kebajikan yang lain, sumbernya dari pikiran. Bapak ingin maju, ingin membangun rumah tangga yang harmonis, yang rukun. Dari mana itu? Dari pikiran. Maka pikiran itu adalah sumber segalanya. Seperti di dalam ayat Dhammapada Yamakawaka ayat 1 dan 2. Pikiran itu adalah pemimpin, pikiran itu adalah pembentuk, pikiran itu adalah pencipta. Segala pikiran buruk maka akan mengakibatkan perbuatan buruk pula. Diibaratkan seperti roda pedati yang mengikuti langkah kaki lembu yang menariknya. Demikian pula sebaliknya, apabila pikiran kita ini baik, karena pikiran ini adalah pemimpin, pikiran ini adalah pembentuk, pikiran ini adalah pencipta. Kalau diarahkan pikiran ini dengan cara yang benar, maka kita akan mendapatkan tujuannya juga baik. Diibaratkan seperti bayang-bayang yang tak pernah meninggalkan bendanya. Bahkan seorang guru meditasi di Thailand, namanya Ajahn Chah. Beliau pernah mengatakan bahwa kalau kita mampu mengendalikan pikiran, karena pikiran ini harus dilatih, diibaratkan seperti lembu, kerbau atau sapi. Kalau dilatih dengan baik, maka itu akan sangat berguna. Bisa membajak sawah berhektar-hektar, bisa bermanfaat.
Tetapi kalau lembu sapi tidak dilatih, bisa-bisa membuat kita celaka. Bahkan ketika kita melatih pun bisa membuat kita rugi, bisa membuat kita celaka. Demikian pula Bapak Ibu, seperti guru agung kita Sang Buddha Gotama. Beliau dari sebuah kerajaan. Beliau sudah jadi pangeran. Mampu membuat status orang itu menjadi sama. Dan nanti jadinya Brahmana, Tahdia, Kastra, Kesatria, Waisa, Sudra, ataupun kalangan-kalangan kaum pembuang sampah. Mampu menyetarakan status mereka dengan status yang mulia. Bahkan Sang Buddha tidak membedakan namanya gender. Kita ini sama. Bahkan Sang Buddha pernah mengatakan kita ini sebagai manusia sampah karena perilaku kita, karena cara berpikir kita, karena ucapan kita. Orang dikatakan sebagai orang yang mulia, yang luhur, itu karena perbuatan, karena cara berpikirnya, karena cara bertindaknya. Bukan dilihat karena dia kaya, bukan dilihat karena dia miskin, atau bukan karena dia memiliki kasta yang tinggi, namun karena perbuatan, pikiran, dan tingkah lakunya. Demikian pula Bapak Ibu, kalau kita mampu menjaga perhatian kita, mampu menjaga kesadaran kita, mampu mengendalikan hal-hal yang buruk yang belum terjadi ataupun yang sudah terjadi. Kalau ini mampu dikendalikan, hidup kita akan menjadi bahagia. Bukan menjadi komentator. Tapi kita ini adalah menyelami kebahagiaan. Akibat kita penuh perhatian, penuh kesadaran, penuh pertimbangan. Maka seyogianya kita yang sudah mengerti Dhamma, kita harus pandai-pandai mengendalikan pikiran kita. Karena mengendalikan ataupun tanpa mengendalikan pikiran kita, kita ini diibaratkan seperti mayat. Kalau saya tanya Bapak Ibu, mayat itu punya perhatian tidak? Punya kesadaran tidak? Enggak punya. Orang meninggal itu hanya meninggalkan tubuh jasmaninya, fisiknya doang. Tapi batinnya sudah pindah alam. Tidak punya perhatian, tidak punya kesadaran. Begitu pula kalau kita tidak penuh perhatian dalam menjalani hidup ini, kita diwarnai dengan sesuatu hal yang buruk. Selain kita harus menjaga pikiran, kita juga harus menjaga perkataan. Bahasa lainnya adalah komunikasi yang baik. Komunikasi yang baik itu sangat penting dalam segalanya. Ketika Bapak Ibu punya masalah, punya problem, hendaknya dikomunikasikan dengan baik. Jangan sampai Bapak Ibu punya masalah, punya konflik dengan suami istri, dengan anak ataupun dengan keluarganya. Jangan sampai mengedepankan emosi. Mengedepankan emosi sama halnya membuat masalah baru. Bukan menyelesaikan masalah yang lama. Mengapa orang itu memiliki masalah, kemudian masalah tidak diselesaikan dengan cara yang baik? Karena merasa memiliki keakuan. Mana kesombongannya itu terlalu tinggi.
Kalau kesombongannya ini sudah ditonjolkan, sudah dimunculkan, konflik atau problem yang Bapak Ibu alami itu tidak akan bisa diselesaikan. Bahkan tidak hanya bisa diselesaikan dalam kehidupan saat ini, bahkan bisa juga sampai di kehidupan yang akan datang. Ketika Bapak Ibu membangun rumah tangga yang baik, membangun rumah tangga yang harmonis sekalipun, sebagai contoh, Bapak Ibu harus membangun rumah dulu. Kalau Bapak Ibu membangun rumah tangga yang baik, Bapak Ibu harus membangun rumah dulu. Istri atau suami tidak mau tinggal di bawah pohon, kecuali Bapak Ibu mau jadi petapa. Di zaman Buddha ada seorang petapa yang tinggal di bawah pohon, jadi tidak tinggal di gubuk-gubuk. Nah, praktek seperti ini adalah praktek dutangga. Ada 13 dutangga. Salah satunya adalah seorang petapa itu bertekad tidur menetap di bawah pohon, jadi tidak menetap di gubuk-gubuk. Jadi saya rasa Bapak Ibu ya tidak mungkin seperti itu. Tidak ada yang mau nantinya. Jadi kalau Bapak Ibu mau membangun rumah tangga yang baik, terlebih dahulu harus bangun rumah. Kalau Bapak Ibu sudah mampu membangun rumah, membangun istana, otomatis Bapak Ibu itu sudah punya profesi, punya pekerjaan. Dari mana Bapak Ibu bisa membangun rumah kalau tidak ada pekerjaan? Otomatis ada pekerjaan. Ada usaha yang Bapak Ibu miliki. Nah, untuk selanjutnya Bapak Ibu harus membangun rumah. Baru Bapak Ibu membangun tangganya. Jadilah rumah tangga. Banyak faktor-faktor untuk membina rumah tangga yang baik. Selain komunikasi yang baik yang harus dipegang, juga kepercayaan, kesetiaan, kecintaan, saling mengerti satu sama lain. Kalau ini ditanamkan di dalam batinnya, setiap individu masing-masing, setiap berumah tangga, maka rumah tangga yang Bapak Ibu bina akan menjadi rukun, akan menjadi harmonis. Tentu salah satunya adalah dengan berkomunikasi yang baik. Jadi jangan sekali-sekali Bapak Ibu mengedepankan emosi kalau Bapak Ibu punya masalah. Jadi harus dimusyawarahkan. Ya, harus dirembuk. Kalau ada masalah, harus dikomunikasikan, harus dirembuk, harus dimusyawarahkan. Jadi jangan sampai-sampai memunculkan ego ataupun keakuan. Padahal di dalam diri kita ini sebenarnya tidak ada aku. Tidak ada milikku. Tapi kalau kita berbicara duniawi atau panyati dhamma, aku itu ada. Tapi kalau kita berbicara paramata dhamma, aku itu tidak ada. Saya bisa menyebut Bapak Ibu itu karena punya nama. Tapi sebenarnya nama itu tidak ada. Masalah itu sebenarnya tidak ada. Ketakutan, kegelisahan, kekhawatiran itu sebenarnya tidak ada. Sang Buddha pernah mengatakan bahwa mengapa kita merasa takut? Mengapa kita merasa memiliki? Mengapa kita merasa gelisah? Mengapa kita merasa kehilangan? Karena kita menganggap itu sebagai milik kita. Kenapa? Karena sesungguhnya secara paramata dhamma, aku, itu tidak ada. Hanya sebagai penamaan. Supaya kita bisa berkomunikasi dengan baik. Maka antara panyati dhamma dengan paramata dhamma itu tidak bisa dipisahkan. Nah, Bapak Ibu saudara-saudara sekalian,
Tentu ucapan yang baik adalah ucapan tidak memfitnah, tidak gosip, tidak berkata-kata kasar ataupun tidak mengatakan sesuatu yang tidak berfaedah. Ini merupakan 4 kriteria ucapan yang benar. Kalau ini ditanamkan di dalam diri kita, maka orang itu akan menjadi respect, akan menjadi hormat kepada kita. Bukan kita minta dihormati, bukan kita diminta dinamaskari. Ayo dong, sujud sama saya, namaskara sama saya. Tidak. Orang itu dihormati itu karena kebajikannya, karena moralitasnya, karena kekuatan dari kebajikan. Bukan diminta ataupun didoain. Tetapi karena kebajikan, karena Bapak Ibu memiliki pikiran yang lurus, pikiran yang benar, pikiran yang patut, pikiran yang baik. Karena Bapak Ibu memiliki ucapan ataupun perkataan yang benar, yang sesuai dengan dhamma. Tindakan Bapak Ibu juga baik. Orang melihat itu akan menjadi respect. Walaupun dalam kehidupan kita sehari-hari ini kadang-kadang kita difitnah. Maklum, alamiah sekali orang difitnah, dicela, dicaci maki. Kenapa? Ataloka dhamma. Nah, ini yang harus kita renungkan. Sang Buddha sendiri pun pernah difitnah, ya, difitnah oleh Jinja Manawika. Pernah dilukai oleh Dewa Data. Sang Buddha loh itu Bapak Ibu. Apalagi kita ini masih putu jana, yang masih punya kekotoran batin sendiri, yang masih senang dengan kotorannya sendiri. Layaknya seperti cacing, ya, cacing dan kesayangannya, cacing dan kekotoran kesayangannya, seperti di dalam bukunya Ajan Brown. Kita ini masih seperti ini, masih senang dengan loba, masih senang dengan kebencian, masih senang dengan kebodohan. Kita itu masih menyimpan itu. Nah, Bapak Ibu, saudara-saudara sekalian, selain kita menjaga pikiran, menjaga perkataan ataupun ucapan, kita juga harus menjaga tindakan jasmani kita. Karena perbuatan baik maupun buruk itu berasal dari 3 saluran. Dari pikiran, dari ucapan, dan dari tindakan jasmani. Namun kadang-kadang pikiran itu tidak sejalan dengan ucapan ataupun tindakan kita. Jadi apa yang kita pikirkan, oh saya mau makan, tetapi tidak dilakukan. Kenapa bisa demikian? Karena hanya sebatas berpikir, tidak dilakukan. Maka ada orang berpandangan, kadang apa yang diucapkan itu tidak sejalan dengan apa yang dipikirkan atau dilakukan, alias NATO, ya, no action, talk only. Hanya omong doang, tapi tidak ada tindakan. Kenapa bisa demikian? Kalau kita belajar Abhidhamma Tasangga, kita akan mempelajari namanya Citta Widi, proses berpikir. Proses berpikir itu sangat cepat, lebih cepat daripada kilat. Mungkin Bapak Ibu sekarang ini kilat atau petir yang ada di Indonesia belum tentu munculnya di Amerika. Tapi kalau pikiran kita yang berada di sini memikirkan, oh Amerika itu pemandangannya indah, oh Paris itu banyak dikunjungi oleh orang-orang. Pikiran itu sudah berada di sana. Tapi kilat yang meledak, petir yang menyamar di Indonesia belum tentu kelihatan di Amerika. Itu dasarnya pikiran. Kalau kita tidak mengetahui ataupun tidak memahami seperti ini,
Kadang-kadang ucapan dan tindakan itu tidak sejalan apa yang kita pikirkan. Karena apa? Karena hanya sebatas di pikiran, tidak berlanjut pada ucapan dan tindakan. Nah, Bapak Ibu saudara-saudara sekalian, kita juga harus menjaga tindakan jasmani. Tindakan itu ada 3 kriteria. Yang pertama itu adalah tidak membunuh makhluk hidup. Apapun. Walaupun nyamuk sekalipun jangan ditekuk. Coba kalau Bapak Ibu renungkan, kalau Bapak Ibu ditekuk, bagaimana rasanya? Jangan ditekuk, pegang kepalanya pun Bapak Ibu sudah marah, sudah jengkel. Apalagi yang pegang kepalanya itu anak kecil, megang kepala orang-orang tua, kurang sopan katanya. Itu cuma baru pegang doang, belum ditekuk atau dicekik, bisa berontak. Demikian pula dengan makhluk-makhluk yang seperti nyamuk ataupun semut. Jangan ditekuk Bapak Ibu, digeser saja. Ya, digeser saja. Karena apa? Karena mereka punya kehidupan. Sama layaknya seperti kita ini punya kehidupan. Kita ini menginginkan kebahagiaan. Demikian pula dengan makhluk binatang menginginkan kebahagiaan. Apapun dewa pun sekalipun juga mereka menginginkan kehidupan. Jadi kita ini harus mengendalikan diri kita untuk tidak membunuh makhluk hidup. Yang kedua itu adalah tidak mengambil hak orang lain, alias mencuri atau merampas ataupun merampok. Ini tidak boleh dilakukan. Kalau Bapak Ibu mau jadi orang miskin, ya silahkan. Tapi saya tidak menganjurkan Bapak Ibu mencuri. Kalau Bapak Ibu yang mencuri ataupun merampok ataupun mengambil hak orang lain, kita akan mengembangkan kekotoran batin kita sendiri. Di samping itu juga kita tidak boleh berbuat asusila. Bapak Ibu punya suami istri satu ya cukup. Gak usah banyak-banyak. Banyak-banyak juga punya masalah. Buat masalah. Lebih baik Bapak Ibu bina keluarga dengan baik. Bina anak. Sehingga dengan membina keluarga yang baik, hidup Bapak Ibu akan menjadi harmonis. Hidup Bapak Ibu tidak akan sulit. Nah ini 3 kriteria daripada tindakan jasmani. Namun ada beberapa hal yang harus kita ketahui dalam tindakan ini. Yang pertama itu ada namanya asas tujuan. Hidup ini harus punya tujuan Bapak Ibu. Kalau Bapak Ibu tidak punya tujuan ya seperti nanti perahu. Seperti perahu yang mondar-mandir di samudra luas, tidak menemukan pulau. Akhirnya kena badai, meninggal, tenggelam. Itu artinya apabila kita ini tidak punya tujuan hidup. Tujuan hidup itu umat Buddha adalah mencapai nibbana. Tetapi apakah ada tujuan yang lain? Ada. Ingin memperoleh harta banyak. Itu tujuan juga. Di samping itu, setelah kehidupan ini menginginkan melahirkan di alam surga, alam dewa. Namun pada dasarnya kita sebagai umat beragama, kita memiliki tujuan, kita memiliki visi dan misi yang luhur, yang mulia, yang seperti diajarkan oleh Sang Buddha adalah dengan mengikis kekotoran batin kita ini. Kita menyingkirkan keserakahan, kita menyingkirkan kebencian kita, kita menyingkirkan kebodohan kita.
Apabila kebencian, keserakahan, kebodohan yang sudah tidak ada, kita tidak punya tujuan yang lain selain kita sudah menikmati kebahagiaan ibadah. Nah, jadi Bapak Ibu, kita harus mempunyai tujuan hidup ini. Kalau Bapak Ibu sekarang ini sudah menjadi pengusaha ataupun sudah punya bisnis, diusahakan. Karena Sang Buddha itu bukan alergi materi. Atau dalam pandangan agama Buddha, bukan berarti anti materi. Sang Buddha menganjurkan, mendorong kita sebagai umat Buddha boleh kaya. Umat Buddha boleh berusaha, menginginkan sesuatu yang diinginkan. Bahkan dalam pandangan agama Buddha, banyak cara yang telah diajarkan oleh Sang Buddha. Ada canda, ya, ada wirya, ada cita, ada wimamsa. Itu merupakan etos kerja. Ini bisa digunakan, bisa diterapkan, bisa diimplementasikan di dalam kehidupan sehari-hari Bapak Ibu. Selain itu, kita juga harus memiliki asas akibat. Jadi apa yang kita peroleh pada saat ini tentu ada sumbernya. Ada asal usulnya. Jadi kalau Bapak Ibu punya masalah, itu ada sumbernya. Ya. Kalau Bapak Ibu punya bisnis gagal, itu ada sumbernya. Bukan berarti tidak ada sumbernya. Bapak Ibu bisa duduk beberapa jam di sini, kemudian sakit. Itu ada sumbernya. Apa sumbernya? Karena Bapak Ibu duduk. Coba kalau tidak duduk, nggak akan sakit, nggak akan kesemutan. Bapak Ibu bisa mengalami usia tua, sakit dan mati karena Bapak Ibu hidup. Coba kalau tidak hidup, tidak akan menemukan usia tua, sakit dan mati. Bapak Ibu bisa gagal, bisnisnya bangkrut karena Bapak Ibu punya bisnis. Coba kalau tidak punya bisnis, nggak akan bangkrut. Bapak Ibu punya rumah tangga yang berantakan, kemudian cerai karena Bapak Ibu membangun rumah tangga. Coba kalau Bapak Ibu tidak membangun rumah tangga, tidak ada namanya cerai, itu tidak ada. Kenapa seorang biku itu lepas jubah? Ya karena jadi biku. Jadi semuanya itu ada sumbernya. Seperti di dalam Cattaro saja, kebenaran mulia yang kedua ada sebabnya. Pada umumnya, sebab daripada masalah adalah keinginan, tanda. Jadi apa yang kita alami, yang kita peroleh, yang baik, yang buruk, itu ada sebabnya Bapak Ibu. Jadi ketika Bapak Ibu punya masalah seperti ini, harus mencari sebabnya dulu. Jadi jangan mengedepankan emosi ataupun mengedepankan amarah. Nggak akan selesai masalahnya nanti. Bahkan menimbulkan masalah baru. Jadi harus Bapak Ibu itu harus cari sumbernya. Ya, jadi harus mencari. Kenapa saya bisa begini? Kenapa kok wajah saya jelek? Kok yang lain itu tampan-tampan, cantik-cantik? Kenapa kok saya sendiri ini kok jelek banget? Sudah jelek, bodoh, hitam lagi. Terimalah karmamu. Jadi semua itu bisa ada, bisa kita lihat pada saat ini karena
diri kita sendiri. Kita bisa berwajah hitam karena diri kita sendiri, karena perbuatan kita sendiri. Selain daripada asas akibat, ada juga asas universalitas. Artinya bahwa semua orang itu pasti akan merasakan. Seperti saya bisa sakit, Bapak Ibu juga bisa sakit. Binatang pun, makhluk binatang pun juga bisa sakit. Tidak hanya sakit fisik, mungkin batinnya juga bisa sakit. Kalau Bapak Ibu nekuk nyamuk, mati. Bapak Ibu kalau di penggal kepala juga bisa mati. Ini umum yang orang rasakan. Artinya bahwa ketika kita tidak mampu merenungkan asas universalitas ini, kita selalu menghakimi orang lain. Kita selalu memfitnah orang lain. Kita selalu mencaci orang lain. Tapi tidak pernah melihat akibatnya. Bahwasannya diri kita ini juga mengalami. Ketika kita difitnah oleh orang lain, perasaan kita juga sakit. Kalau tidak sakit, ya bahagia. Kalau tidak sakit dan tidak bahagia, ya netral. Karena perasaan itu ada 3. Mau ditambah lagi, ada 5. Ada suka, ada duka, ada UPK, ada domanasa, ada somanasa. Ada 5 perasaan. Ada kebahagiaan atau penderitaan dari fisik. Juga ada kebahagiaan dan penderitaan dari batin. Dan netral. Dan masalah itu muncul karena bersumber dari salayatana. 6 landasan indria. Sumbernya dari pikiran. Kadang-kadang ini pikirannya kotor, negatif thinking terus. Kadang-kadang pendengaran ini, aduh saya gak suka musik begini. Saya gak suka suara seperti ini. Saya lebih suka dangdutan. Saya lebih suka pop. Saya gak suka lagu koplo. Itu bisa memunculkan masalah-masalah dari pendengaran. Itu dari pendengaran. Belum dari ini, dari ucapan. Ucapan itu lebih tajam daripada pisau. Bahkan salah satu contoh ketika sepasang kekasih, ya, kemudian meminta putus. Kalau sudah putus, sakit hati. Kalau udah sakit hati, bisa juga gantung diri. Itu lebih tajam daripada pisau. Ini ucapan. Lidah ini tidak punya tulang, lembek. Tapi kalau diucapkan, dikatakan dengan kata yang kasar, yang menyakitkan, bisa membuat orang itu gantung diri. Bisa membuat orang itu bunuh diri. Makanya ucapan ini harus dijaga. Ucapan ini juga menjadi masalah. Belum dari sensasi kulit, penciuman. Aduh, saya gak suka selimut yang kasar-kasar begini. Di rumah saya biasanya saya lembut. Saya punya juga kain sutra. Ketika berkunjung ke sesuatu tempat, aduh kok begini selimutnya. Nah itu juga jadi masalah. Ya, jadi masalah. Dari sensasi kulit, aduh duduk nih ngebantai kok lamanya ceramah, besok-besok gak mau diundang. Saya ini udah kesemutan Bante, saya udah sakit nih, udah bolak-balik nih sikap duduknya. Ini juga jadi masalah. Kalau ini tidak direnungkan, selamanya, sepanjang waktu nantinya Bapak Ibu akan menjadi jengkel. Bapak Ibu sudah memendamkan amarah.
Bapak Ibu udah dalam pikirannya ini sudah terkotori dengan pikiran-pikiran yang jelek. Besok-besok saya nggak mau datang pelihara lagi. Bandingnya lama ceramah. Itu kalau Bapak Ibu berpikir seperti itu sudah pikiran yang buruk. Maka hati-hati menjaga pikiran. Pikiran itu dahsyat sekalinya. Sangat dahsyat. Ini perlu dilatih. Mau menjadi perumah tangga, mau jadi biku yang nawaka, mau jadi biku yang tera, mau yang mahatera, harus dilatih. Selama kita masih punya kekotoran batin, harus dilatih. Kalau tidak dilatih, kita akan menderita sendiri. Kalau Bapak Ibu ingin damai, hidupnya happy, senang, pikiran harus dijaga. Ucapan, perkataan, berkomunikasilah dengan baik. Tindakan jasmani juga perlu dikendalikan. Sehingga hidup Bapak Ibu sehari-hari itu akan menjadi bermakna. Ingat Bapak Ibu, bahwasannya hidup ini adalah singkat. Sangat singkat. Lama-lama umur manusia ini tambah lama tambah merosot. Kalau dulu bisa 100 tahun, bisa 200 tahun. Sekarang ini sudah 75 tahun. Nanti lama-lama kalau moralnya sudah tidak baik, lama-lama ya bisa umurnya bisa sedikit. Sudah sedikit, sudah tidak mau berbuat baik lagi. Ya. Jadi kita syukur terlahirkan sebagai manusia, karena terlahir sebagai manusia itu sangat sulit. Sangat sulit dan sangat langka terlahirkan sebagai manusia. Dan sekarang ini Bapak Ibu sudah dilahirkan sebagai manusia. Kita dilahirkan sebagai manusia ini karena kita masih membawa kekotoran batin yang lampau. Yang saat ini kalau Bapak Ibu mengembangkan kotoran batinnya, maka Bapak Ibu memberikan kesempatan untuk dilahirkan di kehidupan yang akan datang. Jadi kalau Bapak Ibu tidak mau dilahirkan, singkirkan kekotoran batin, loba, dosa, dan moha ini. Ya, semoga apa yang saya sampaikan pada kesempatan pagi hari ini bisa membawa manfaat dan dipraktekkan dalam kehidupan sehari-hari. Karena dhamma harus dipraktekkan. Kalau tidak dipraktekkan dan menjadikan teori, omong kosong. Nikmatnya dhamma kalau Bapak Ibu berpariyati, pati-pati berpariyati dan patiweda. 3 hal ini harus komplit, harus lengkap. Kalau cuma satu hanya pariyati, omong kosong jadinya Bapak Ibu, nggak berguna. Hanya sebagai intelektual semata. Tapi harus diimbangi dengan praktek. Ya, semoga semua makhluk hidup berbahagia. Semoga Bapak Ibu maju di dalam dhamma, sabe sapa bawantu suki tata. Sadhu, sadhu, sadhu.